Enggak, dia cari jalan-jalan lain yang bisa mempersoalkan dengan narasi misalkan anti Pancasila. Coba kalau narasi anti Pancasila yang menyerang PDIP kepada P3 atau yang lainnya, itu kan paling tinggal dibalik-balik aja. Itu juga sama saja kayak kita-kita sok Pancasila sendiri kan gitu. Nah, cuman kan ormas ini tidak mampu gitu loh membaca situasi ini soal hanya perang narasi, dan sering saya lihat itu ormas menggunakan strategi defensif apologetik. Itu yang keliru. Menurut saya serang balik aja. Sejatinya yang membuat negeri ini bermasalah itu Pancasila yang tidak diterapkan atau korupsi yang terus ditumbuh kembangkan. Dan sejatinya yang benar-benar merusak negeri ini ya, apakah ormas yang diklaim anti Pancasila misalkan HT, atau Harun Masiku yang sudah seperti Bang Toyib nih 3 kali Lebaran nggak pulang-pulang, dan itu kader siapa? Kader PDIP gitu loh. Nah, harus terbuka, dan perbedaan serangan politik tajam itu di antara partai itu biasa. Nah, ormas pun harus begitu loh. Saya biasa nunjuk misalkan PDIP itu partai sarang koruptor, ada kasusnya, ada datanya sederhana. Harun Masiku itu kena korupsi, kadernya apa? PDIP gitu loh. Dan kita kalau bicara korupsi, Tapi tahun politik itu tidak menghitung kualitas, menghitung kuantitas. Makanya HTI ya itu harusnya bersikap objektif itu. Karena yang dihitung di tahun politik itu bukan kualitas, tapi kuantitas. Ini saya tekankan ini. Ini sekualitas apapun, ya contoh misalkan ini ya, NU klaimnya kan 80 juta. Muhammadiyah itu 60 juta, itu Cak. HTI itu kan dihitung sama Sidney Jones, itu kan kurang lebih sekitar 10 juta. Kurang sedikit itu sama dengan PDIP sebetulnya. Kurang sedikit sebenarnya sama dengan PDIP. Ya kalau PDIP meminang HTI itu selesai sebetulnya. nah pada saat yang sama saya juga menghimbau misalkan ya capres-capres yang lain juga melakukan hal yang sama, misalkan Mas Anies, Pak Prabowo, itu tidak perlu merasa apa ya, risih dengan ormas-ormas Islam, apalagi hanya dengan dalih sudah dibubarkan, sudah dicabut. Itu tidak perlu, karena kalau mau bicara tentang logika kemenangan itu logika suara. Dan kalau kita bicara logika suara adalah siapa yang bisa berkomunikasi dan memberikan keyakinan bahwa dia punya visi yang terbaik bagi negeri ini. Di sisi yang sama saya kira juga perlu ya jubir HTI ini ya Ustaz Ismail Santo juga menyampaikan visi politik HTI itu seperti apa, ketemu Pak Prabowo, ketemu Bu Mega. Perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Kusudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak orang yang bertanya begini, apa sih urgensinya kita membahas Ganjar Pranowo sebagai capres? Kalau standing positioningnya itu adalah tadi itu, sebagaimana yang saya tanyakan ke Cak Agus, ormas sebagai sebuah entitas yang tidak punya korelasi dengan Orpol misalnya. Dengan kata yang lain, sebetulnya seperti apa sih perilaku politik di antara masyarakat umat itu di dalam kerangka untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama memberikan pilihan yang benar atas calon-calon presidennya itu di tengah kondisi sistem yang ada sekarang ini. Karena ini ada sebagian yang mengasumsikan atau yang menilai sama dengan mengikuti irama dinamika yang sudah diciptakan oleh mereka-mereka yang sudah membuat sedemikian rupa sistem politik itu tidak merealisasikan kepentingan rakyat tetapi kepentingan oligarki. Bang Ahmad Kusudin. Iya, jadi saya kira keliru ya kalau kita kemudian misalkan punya kesimpulan, alah siapapun presidennya toh tetap saja tidak akan berpihak kepada rakyat. Siapapun presidennya toh tidak akan menerapkan syariat Islam, misalnya kalau kita punya visi menegakkan syariat Islam, dan tentu harus demikian kalau kita sebagai seorang Muslim tentu wajib punya visi menegakkan Islam. Atau bahkan ya itu kan sudah mainan oligarki, lebih baik kita fokus dengan aktivitas kita, membina umat dan seterusnya. Nah, saya ingin katakan demikian. Mau tidak mau, perubahan yang paling signifikan itu adalah perubahan yang dikomandoi oleh kekuasaan. Dan dalam konteks untuk sampai pada kekuasaan itu, maka harus mendapatkan dukungan. Dan dukungan atau pilar-pilar kekuasaan yang paling penting itu adalah dukungan umat.
dukungan rakyat. Walau memang ada pilar yang lain yang konteksnya juga akan mengikuti rakyat kalau rakyat sudah beri dukungan, yakni pilar kekuatan yang akan membackup kekuasaan itu sendiri atau sederhananya militer. Jadi kalau kita bicara narasi perubahan, ya, kunci perubahan itu hanya dua, rakyat dan militer. Kalau rakyat ingin berubah, militer mengikuti, selesai, berubah. Rakyat menginginkan tapi militer belum, belum. Militer menginginkan, rakyat belum, belum. Nah, yang bagus yang akan terjadi perubahan yang semut itu adalah ketika rakyat menginginkan satu perubahan dan pemilik kekuatan jadi militer juga mendukung ya, perubahan. Nah, yang kedua, saya ingin tegaskan juga tentang pentingnya kita membaca fakta politik dikaitkan dengan konstelasi politik, termasuk di dalamnya kita bisa membaca manuver politik. Dan saya setuju sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Cak Agus Kuswantoro tadi ya. Ini kan sebenarnya kalau dalam konteks politik untuk meraih dukungan ya, yang nanti dukungan tadi bisa dikapitalisasi sampai kepada kekuasaan, maka sebenarnya tidak relevan lagi kita membedakan atau memberikan satu batasan dikotomi antara organisasi massa, ormas, atau organisasi politik. Karena dua-duanya tentu akan berebut pengaruh melalui dukungan yang diberikan oleh rakyat. Apalagi kalau kita bicara kalkulasi matematisnya kan ternyata dari 270 juta penduduk Indonesia kan yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetapnya hanya 190 juta jiwa. Dari total DPT 120 juta jiwa kan yang dikuasai PDIP kan hanya berapa tadi, 20-an juta yang sebenarnya hanya 10-an persennya. Artinya kalau kita bisa mengkoordinir suara-suara real dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, atau setidaknya suara-suara real daripada DPT yang ada 120 juta, 90 jutaan tadi, sebenarnya kekuatan dukungan kepada ormas itu jauh lebih besar ketimbang dukungan kepada parpol. Hanya bedanya, parpol memiliki mekanisme yang melegitimasi mereka memiliki dukungan, dan dukungan itu bisa mereka konversi melalui kekuasaan. Apa itu mekanismenya? Pemilu. Sementara Orpol itu tidak bisa mengkompensasi dukungan itu melalui pemilu. Harus Ormas melalui maksudnya, ormas. gerakan. Ya, ormas. Ya, Ormas ormas maksudnya. ya. Betul, ormas. Itu tidak bisa mengkompensasi dukungan itu melalui pemilu. Baik secara langsung mereka mendaftar menjadi peserta pemilu, tidak bisa, kecuali mereka mengubah menjadi Orpol. Atau yang kedua, menitipkan visi perubahan mereka kepada parpol. Tidak bisa. Maka ormas kemudian harus menyiapkan peta politik perubahan yang lain begitu. Nah, di titik itulah sebenarnya ormas yang merasa punya peta perubahan politik yang lain justru harus semakin masif berinteraksi dengan umat dan kemudian mendeklarasikan diri bahwa dia adalah entitas ormas yang ingin perubahan untuk umat, untuk kebaikan umat, dan dia siap hadir menjadi junnah, menjadi istilahnya kalau bahasa anak muda itu siap jadi bempernya umat ya, dan memimpin arah perubahan itu. Sebab tidak mungkin umat itu mengikuti kalau ya dia tidak eksis ormas tadi menjadi bempernya umat, junnahnya umat lah bahasa saya begitu gitu. Karena karakteristik gorizatul bakoya umat, mereka itu akan berhimpun di bawah orang yang berani memimpin mereka, pasang badan gitu. Makanya kan di dalam hadis Nabi, al-imamu junnatun yuqatilu mi waraih wa yutaqabih. Jadi seorang imam itu laksana perisai, di mana rakyat makmum itu berperang di belakang mereka. Jadi kalau pemimpin itu kendel, itu rakyat itu kan berduyun. Jadi walaupun dia pintar, kalau nggak kendel ya nggak direken gitu loh. Nah, penting banget itu. Nah, selanjutnya ormas itu tidak boleh geringgingan atau kesemutan hanya dengan narasi serangan politik yang menurut saya itu sangat biasa. Misalkan kalau kita bicara parpol, serangan politik untuk mematikan parpol lainnya adalah dengan kasus korupsi. Maka kalau ada parpol dikerjai lewat kasus korupsi, elektabilitasnya jatuh. Kalau ormas nggak mungkin diserang dengan isu korupsi karena dia nggak punya akses anggaran ke APBN. Legal standingnya aja nih. Enggak, dia cari jalan-jalan lain yang bisa mempersoalkan dengan narasi misalkan anti Pancasila. Coba kalau narasi anti Pancasila yang menyerang PDIP kepada P3 atau yang lainnya, itu kan paling tinggal dibalik-balik aja. Itu juga sama saja kayak kita sok Pancasila sendiri kan gitu. Nah, cuman kan ormas ini tidak mampu gitu loh membaca situasi ini soal hanya perang narasi
Dan sering saya lihat itu ormas menggunakan strategi defensif apologetik. Itu yang keliru. Menurut saya serang balik aja. Sejatinya yang membuat negeri ini bermasalah itu Pancasila yang tidak diterapkan atau korupsi yang terus ditumbuh kembangkan. Dan sejatinya yang benar-benar merusak negeri ini ya, apakah ormas yang diklaim anti Pancasila misalkan HT, atau Harun Masiku yang sudah seperti Bang Thoyib nih 3 kali lebaran gak pulang-pulang, dan itu kader siapa? Kader PDIP gitu loh. Nah, harus terbuka, dan perbedaan serangan politik tajam itu di antara partai itu biasa. Nah, ormas pun harus begitu loh. Saya biasa nunjuk misalkan PDIP itu partai sarang koruptor, ada kasusnya, ada datanya sederhana. Harun Masiku itu kena korupsi, kadernya apa? PDIP gitu loh. Dan kita kalau bicara korupsi nggak hanya bisa tunjuk hidung satu parpol, bahkan semua parpol bisa ditunjuk hidung gitu. Nah, di titik itu sebenarnya kalau kita mau bicara ya menjadi keran yang menyalurkan aspirasi real dari umat ini yang ingin mereka kebutuhan sandang pangan papannya dilayani secara baik, karena itu sifatnya hajat udhawiyah mereka ya, kebutuhan yang paling asasi begitu. Maka gerakan-gerakan politik keormasan ini harus mampu menjembatani ya dukungan politik tadi kepada ormas tadi dengan apa? Eksis kembali sebagai ormas yang memimpin umat. Yang kedua, mampu mengkonversi dukungan tadi menuju tampuk kekuasaan. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai hanya sibuk dengan narasi, tidak punya visi ke tampuk kekuasaan. Karena ujung-ujungnya adalah untuk memenuhi hajat rakyat tadi, ya harus berkuasa. Dan kemudian visi politik kekuasaan itulah yang digunakan untuk bahasa Islamnya meriayah, melayani rakyat, memenuhi sandang mereka, pangan mereka. Ya nggak bisa ini diselesaikan dengan ormas, harus dengan kekuasaan. Dan di titik itulah ya kemampuan daripada ormas tadi untuk bisa menjembatani narasi aspirasi rakyat untuk dipenuhi hajat mereka, dukungan umat atau rakyat itu kepada mereka melalui eksistensi mereka yang terbuka menjadi junnah dan ro'in umat, dan ketiga mengkonversi dukungan itu agar sampai ke tampuk kekuasaan. Begitu, Cak? Iya, sebelum saya beralih ke Cak Agus Keswantono, visualisasi konversi dukungan masyarakat ke tampuk kekuasaan itu seperti apa sebetulnya kalau diterjemahkan dalam konteks kekinian sekarang ini, Bang Ahmad Kusnudin? Ya, jadi ormas tadi mampu mendeskripsikan perubahan ideal yang dikehendaki itu seperti apa. Dan ormas tadi juga mampu mendeskripsikan peta jalan yang dilalui seperti apa. Dan ormas tadi juga mampu meyakinkan dua pilar kekuasaan, yaitu umat dan juga militer, yakin pada visi politik perubahannya, yakin dengan metode perubahan yang ditempuh, dan yakin bahwa itulah satu-satunya jalan yang bisa merealisir tujuan daripada kemaslahatan bersama. Dan tiga hal ini tidak mungkin muncul kalau ormas tadi tidak terbuka ya menjelaskan visinya itu, tidak terbuka menjelaskan metode perjuangan itu, bahkan tidak terbuka mereka siap ya untuk menanggung beban amanah di pundaknya dalam rangka ya meriayah urusan-urusan umat tadi. Jadi kasarnya begini, Cak, ini kan dalam konteks politik itu kan orang atau kita atau sekelompok orang itu akan dianggap mampu memanggul beban kalau bahunya itu memang sudah kokoh. Nah, di titik itulah maka kalau bahu belum kokoh itu bukannya kemudian menghindari latihan, terus males-malesan, harus sering olahraga biar kuat, nanti suatu saat setelah diberikan amanah di pundaknya berupa kekuasaan, dia sudah terbiasa. Nah, kalau nggak pernah olahraga, takut dengan beban berat, malah ngumpet di kamar ya sibuk dengan ya paling push up kecil-kecilan ya itu sama saja utopia. Makanya kalau ada narasi utopia pada perubahan dengan basis yang demikian, itu bukan narasi, memang pasti akan utopia kalau metodenya yang ditempuh adalah dengan metode seperti itu. Saya kira itu, Cak. Ya, terima kasih Bang Ahmad Kusnudin. Saya balik lagi ke Cak Agus Keswantono. Assalamualaikum Cak Agus Keswantono, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Agus, diakui atau tidak, disadari atau tidak, HTI itu sebetulnya kan menjadi satu pertanyaan besar begitu ya positioningnya sebagai sebuah entitas yang punya intellectual property luar biasa, karena dia tidak hanya berbicara masalah dogma-dogma, nilai-nilai Islam, afkar wakam Islam, tetapi dia mengusung sebuah diskursus mengenai konsepsi bagaimana
penyelenggaraan negara dalam tataran yang global maupun rincian-rinciannya. Karena itu bisa diasah, bisa didialogkan, bisa didialektikakan sebagai satu bagian dari rancang bangun naskah akademik, konstruk pengambilan kebijakan baik secara keseluruhan maupun bagian perbagiannya. Kalau kita misalnya berbicara masalah kebijakan yang terkait dengan ekonomi, politik dan lain sebagainya, dia bisa memberikan satu arahan mengenai bagaimana nilai-nilai Islam yang menjelaskan mengenai fungsi maupun struktur yang menjalankan fungsi itu. Dia bisa menjelaskan hal yang sifatnya global maupun yang rinci. Seperti apa sebetulnya rekomendasi Anda kalau melihat entitas ini yang sebetulnya dia memiliki nilai lebih dari sisi capital value yang dimiliki kalau kita berbicara masalah Islam sebagai sebuah sumber referensi nilai-nilai yang bisa diadopsi sebagai sebuah sistem kehidupan yang bisa mengatur seluruh kehidupan manusia ini, Cak Agus Kriswantono. Iya, baik. Satu hal ini yang yang cukup menarik kalau dikaitkan dengan tahun politik sekarang ini, HTI ini kan sebenarnya sangat berkualitas. Ini yang catatan yang penting, sangat berkualitas. Gitu. Tapi tahun politik itu tidak menghitung kualitas, menghitung kuantitas. Makanya HTI ya itu harusnya bersikap objektif. Itu. Karena yang dihitung di tahun politik itu bukan kualitas, tapi kuantitas. Ini saya tekankan ini. Ini. Sekualitas apapun, ya contoh misalkan ini ya, NU klaimnya kan 80 juta. Muhammadiyah itu 60 juta, itu Cak. HTI ikan dihitung sama Sidney Jones itu kan kurang lebih sekitar 10 juta, kurang sedikit itu sama dengan PDIP sebetulnya. Kurang sedikit sebenarnya sama dengan PDIP. Ya kalau PDIP meminang HTI itu selesai sebetulnya. Kalau PDIP meminang HTI, wah bagus itu sebetulnya. Itu. Karena ini jadi solusi ke depan ini. Ya, jadi kalau dibelah merah tapi hijau sebenarnya PDIP itu. Ya, cukup bagus lah, cukup bagus. Nah, ini satu tawaran politik. Ya, namanya tawaran politik itu kan sah-sah saja. Politik itu kan bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, saran saya PDIP terus ke kanan untuk menaikkan elektabilitas PDIP kepada umat Islam. Ya, makanya PDIP itu merah, tapi kalau dibelah jadi hijau. Itu sangat menenteramkan kondisi sekarang ini. Ya, makanya ya peluang-peluang ke depan itu sangat mungkin di politik ini, Cak Slamet. Ya. Kalau mau objektif sebetulnya NU bisa ngajukan sendiri capres. Muhammadiyah juga bisa ngajukan sendiri capres. Itu kenapa? Karena 60 juta. Kalau hitung-hitungan secara kuantitas, ini karena memang mau konsisten ya. Yang ketiga, kemarin yang dikalkulasi secara survei, HTI itu nomor 3 sebetulnya. Nomor 3, wah. Karena apa? Yang paling berat yaitu yang namanya investasi politik dalam bentuk kepercayaan itu kan nggak bisa tiba-tiba. Nggak bisa tiba-tiba sebenarnya ini. Ya, memang ini harus berproses sebetulnya, berproses. Kalau berproses ya namanya berproses itu ada ya kadang kala dimusuhi ya kan, selain memang disakiti juga dinanti. HTI, FPU juga gitu, memang harus disakiti untuk dinanti ya. Kenapa? Karena untuk menjaga istiqomah itu ya kan kita jangan sudon, kita harus husnudon ini. Bisa jadi HTI kemarin misalkan dicabut BAP-nya supaya besar ini menjadi ormas yang besar ini sebetulnya ini. Ya makanya ini kita harus mampu memberikan formulasi apakah ormas
dan Orpol, ya kalau Ormas hampir semuanya kan seperti saya sepakat dengan Bang Khosinuddin, catatan-catatan politik ya yang itu negatif banyak sebetulnya. Ya, kalau kita cari korupsinya di mana Ormas itu, salah satunya ini HTI berat itu, sangat berat kan masih benar-benar perawan politik lah. Nah, HTI itu perawan politik. Jadi catatan-catatan yang sangat hitam itu tidak ada. Nah, gitu. Makanya supaya ya tetap eksis ya, supaya bagus ya, itu ya harusnya terjadi koalisi politik ya antara merah sama hijau. Nah, karena apa? Karena PKB kan sudah dipinang sama Gerindra, nggak mungkin ke PDIP, kan gitu. Ya ini masih ada yang tersisa ini, cukup bagus ini, itu cukup bagus itu HTI sama FPI lah, yang bagus itu. Nah ini harusnya ini menjadi satu nilai tawar yang bagus untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik ke depan. Karena ini belum capresnya ini kan masih ada nanti cawapres ini. Ada capres, ada cawapresnya belum ini ya. Ya, Anies juga masih capres, cawapresnya juga masih belum. Sangat dimungkinkan sekali untuk mewarnai ke depan Indonesia. Ya, sangat ya ini sangat terbuka sih peluang-peluang itu asalkan ya tadi itu tidak fobia. Asalkan ya politik yang sekarang ini tidak dihindari. Nah, ya kan punya komitmen, ada konsistensi, kan tidak melanggar komitmen, tidak melanggar konsistensi. Oh namanya komunikasi itu kan pada siapapun kan nggak ada masalah sebetulnya. Komunikasi-komunikasi politik. Untuk apa? Untuk berkontribusi terkait dengan sosok atau figur pemimpin Indonesia ke depan seperti apa. Nah ini proses ini sekarang ini sebetulnya ini Ormas bisa menitipkan syarat ya entah itu syarat kapasitas dan kapabilitas terkait dengan calon pemimpin ke depan yang itu mampu sebagai representasi Islam yang terbesar di Indonesia seperti apa. Nah, demikian. Ya sebetulnya secara raw material ya dari sisi kualifikasi SDM HTI memiliki SDM yang relatif clean dan begitu secara organisasi karena organisasinya memang membentuk karakter SDM yang clean dari sisi perilaku politik, sikap politik, pandangan politik termasuk FPI ya kalau kita lihat secara objektif. Cuman nanti dalam konteks membuka keran komunikasi memang ada dua hal yang penting terjadi atau harusnya terjadi. Yang pertama, parpol-parpol dengan platform yang macam-macam dalam konteks interaksi komunikasi politik dia harus membuka diri untuk bisa terbuka dengan berbagai diskursus mengenai perubahan-perubahan politik sekalipun ini basis nilainya adalah basis nilai Islam. Parpol-parpol itu harus terbuka, open mind terhadap berbagai narasi-narasi mengenai diskursus perubahan berdasarkan atas keyakinan mayoritas Muslim terbesar yang ada di dunia yang direpresentasikan diantaranya adalah melalui pemikiran-pemikiran politik yang diadopsi sebagai bagian dari pemikiran-pemikiran perjuangan FPI maupun HTI. Tetapi di sisi yang lain juga SDM yang ada di HTI dan FPI juga harus terbuka, bisa membuka keran keterbukaan, melakukan interaksi komunikasi dengan berbagai parpol-parpol misalnya diantaranya begitu. Oke Cak Agung, terima kasih atas pandangannya. Sekarang saya balik lagi ke Bang Ahmad Khosinuddin. Bang Ahmad Khosinuddin monitor Bang. Ya monitor dan menarik itu Cak Agus tadi rekomendasinya. Perlu jadi Bang Ahmad Khosinuddin tidak lanjuti. Iya Bang Ahmad Khosinuddin, menurut saya dalam ruang interaksi ini yang susah untuk dimainkan adalah ketika melihatnya sebagai sesuatu yang bukan hal yang niscaya introgenitas itu, tetapi selalu dilihatnya dengan hitam putih sehingga sehingga susah untuk melakukan interaksi. Seperti apa Anda melihatnya nih Bang Ahmad Khosinuddin? Nah, saya justru tertarik ya dengan wacana yang disampaikan Cak Agus tadi. Misalnya justru saya merekomendasikan Bu Megawati pasca pengumuman Pak Ganjar sebagai capres itu agar bisa berkomunikasi dengan juru bicara HTI Ustadz Ismail Yusanto. Agar apa? Agar bisa mengkomunikasikan visi politik PDIP kepada HTI, termasuk juga kemungkinan untuk bisa mengkapitalisasi dukungan-dukungan politik dari HTI.
Karena HTI itu tadi bukan hanya soal properti intelektualnya, juga jaringannya, tapi juga suaranya. Nah, di titik suara itu kan saya yakin semua parpol itu punya adagium yang sama. Latar belakang apapun, kalau suaranya dapat banyak, ya enggak ada masalah. Nah, di titik itu saya pikir tidak perlu juga kita membuat satu peta politik yang hitam putih ya. Wah, kalau PDI ya harus nasionalis, kalau kelompok Islam ya jangan. Nah, saya kira justru hari ini tantangan dari Mas Ganjar itu bukan mengamankan basis suara dari pemilih nasionalis. Kalau itu sudah selesai. Tapi bagaimana ya kelompok-kelompok Islam itu bisa dirangkul oleh PDI agar bisa memberikan dukungan politik kepada Mas Ganjar. Dan saya kira komunikasi itu bisa dijalin, misalkan ya Bu Mega coba berkomunikasi dengan jubirnya HTI tentang tawaran-tawaran tentang masa depan, dan juga bisa mau mendengar sebenarnya visi politik HTI itu seperti apa sih? Karena selama ini misalkan yang saya dengar HTI itu hanya bicara khilafah, syariah, terus dianggap anti Pancasila. Nah, saya kira saya meyakini belum pernah terjadi diskursus di antara elemen-elemen parpol dengan elemen ormas Islam itu bisa dari hati ke hati. Padahal saya yakin semua juga punya visi untuk bangsa ini sama, ya ini untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik. Saya kira dari sisi itu tidak akan ada bedanya. Nah, pada saat yang sama saya juga menghimbau misalkan ya capres-capres yang lain juga melakukan hal yang sama, misalkan Mas Anies, Pak Prabowo itu tidak perlu merasa apa ya risih dengan ormas-ormas Islam, apalagi hanya dengan dalih sudah dibubarkan, sudah dicabut. Itu tidak perlu, karena kalau mau bicara tentang logika kemenangan itu logika suara, dan kalau kita bicara logika suara adalah siapa yang bisa berkomunikasi dan memberikan keyakinan bahwa dia punya visi yang terbaik bagi negeri ini. Di sisi yang sama saya kira juga perlu ya jubir HTI ini ya Ustaz Ismail Santo juga menyampaikan visi politik HTI itu seperti apa, ketemu Pak Prabowo, ketemu Bu Mega, ketemu Pak Anies, kan menarik sekali gitu loh. Jadi kita akhirnya bangsa ini punya banyak ya stok narasi perubahan, stok rencana-rencana perubahan agar menjadikan Indonesia itu ke depan lebih baik seperti apa. Sehingga kalau ada plan A, plan B, plan C sampai plan yang lainnya itu ternyata bukti gagal, sementara kita ingin kebaikan bagi negeri dan belum pernah terrealisir, boleh jadi plan yang sudah disiapkan ormas seperti HT ini justru menjanjikan ya perbaikan bagi bangsa Indonesia ke depan. Dan kalau kita bicara perbaikan bagi bangsa Indonesia kan tentu kebaikan bagi semua, bukan hanya untuk ormas atau organisasi politik tertentu gitu loh. Nah, saya kira ini loh ya, kita harus membiasakan untuk bisa berkomunikasi dengan situasi yang memang sangat heterogen dan mampu mendengar ya apa yang berbeda dari elemen anak bangsa lainnya, selain kita tetap harus istiqomah dengan apa yang kita yakini sebagai sebuah koridor ideal untuk merealisasi kebaikan bagi negeri ini. Dan kalau kita bicara umat Islam, tentu saya meyakini, kita semua umat Islam meyakini bahwa negeri ini tidak akan menjadi lebih baik kecuali dengan Islam. Nah, di titik itulah ya interaksi itu dilakukan dalam rangka agar Islam itu bisa menjadi keyakinan bersama, visi bersama, dan kemudian ke depan bisa menjadi solusi bagi berbagai problematika yang mendera bangsa ini. Begitu, Cak. Menarik itu idenya Cak Agus. Sehingga tidak kemudian menjadi barrier atau resisten ide-ide yang diusung seperti khilafah, seperti Islam kafah, karena itu bisa diinteraksikan secara intens dalam ruang lingkup yang heterogen. Silakan sekarang di masing-masing diberikan poin preview dan closing statement-nya. Silakan Bang Ahmad Kusudin. Ya, saya kira deklarasi PDIP terhadap Saudara Ganjar Pranowo itu akan menandai tonggak baru konstelasi politik nasional khususnya dalam konteks Pilpres 2024. Karena bagaimanapun PDIP punya dua peran sekaligus. Pertama, dia partai yang berkuasa saat ini. Yang kedua, dia bisa mencalonkan capres tanpa perlu melibatkan parpol lainnya. Kendati demikian, saya yakin PDIP akan terbuka, bahkan juga akan mengupayakan membuka koalisi-koalisi dalam rangka untuk bisa meraih dukungan yang terbesar, karena PDIP juga yakin ya tidak ingin hanya bisa mencapreskan tapi gagal. Jadi semua yang ingin nyapres itu tujuannya dua. Pertama, bisa lolos dan menjadi capres, kedua bisa menang, bukan sekedar tercatat sebagai capres. Yang kedua, memang konstelasi tentang posisi PDIP ini juga akan membuka dinamika baru. Nah, kalau kita kembalikan kepada PT ya, presiden threshold yang 20% kan secara normatif paling banyak kan 5, secara faktual 4. Tapi
secara politik mungkin hanya 2 calon saja. Karena kita tahu pada titik tertentu ya kepentingan oligarki itu sama, kepentingan partai itu sama, maka yang tidak sama itu hanya rakyat. Maka butuh ya kontestasi politik yang seolah-olah di hadapan rakyat itu ada pertarungan yang besar. Padahal siapapun yang menang sebenarnya yang diuntungkan ada oligarki. Yang ketiga, soal potensi batalnya pencapresan calon tertentu, entah Prabowo, entah Anies, atau entah ada calon yang sekedar akan dijadikan boneka untuk melawan calon yang memang sudah sepakati bersama akan menang. Saya kira hal-hal yang demikian harus kita sadari sebagai satu kemungkinan dalam seni kemungkinan politik, sehingga ketika ada narasi demikian kita tidak kemudian baper dianggap itu satu proses untuk mendiskreditkan calon tertentu, bukan, tapi memang secara faktual kemungkinan politik itu mungkin terjadi. Yang ketiga, yang terakhir ini saya kira penting sekali untuk membangun satu eksistensi dan reaktualisasi ormas sebagai pilar yang juga bisa membawa perubahan negeri ini ke arah yang lebih baik. Dengan apa? Dengan lebih terbuka berkomunikasi dengan elemen partai politik terutama kepada umat, dan yang paling penting adalah dia bisa terbuka ya, menawarkan solusi, memimpin umat, membersamai umat, dan bahkan bisa mengambil alih ya dukungan dari parpol itu menjadi dukungan kepada ormas, dan kemudian selangkah lagi dia bisa segera mengkapitalisasi dukungan itu untuk sampai pada tampuk kekuasaan, dan setelah itulah baru dia menerapkan Islam dalam rangka untuk menyelesaikan seluruh problematika yang hari ini kita hadapi. Demikian, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad Kusnudin atas perspektif, closing statement, dan poin previewnya. Silakan Bang Cak Agus Kuswantono diberikan poin preview dan closing statementnya. Ya, baik. Indonesia ini adalah negara yang besar, dan semua partai politik itu pasti pada tahun politik ini akan menyajikan yang terbaik, tidak ingin merusak program-programnya itu untuk Indonesia ke depan. Ini ciri khas dari untuk meraih dukungan masyarakat. Jadi hampir semua itu pasti baik. Itu. Oleh karena itu saya mengajukan bunga rampai Indonesia ke depan. Koalisi antara Islam dengan parpol manapun, ormas-ormas Islam. Kenapa saya ajukan bunga rampai koalisi antara ormas Islam dengan parpol apapun? Karena sama sebenarnya ini. Hampir semua itu, apakah yang kemarin FPI, itu tidak ada satupun niatan untuk merusak Indonesia. HTI, puzzle NU sudah ada, puzzle Muhammadiyah sudah ada. Ini yang belum ini adalah puzzle HTI dan FPI untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi ini kalau negara besar dengan beragam konseptual itu kan bagus kalau sebagai saran masukan untuk Indonesia agar ke depan yang kemarin sempat compang-camping dengan beragam masalah itu akan semakin bagus dan tentunya akan benar-benar menjadi negara yang besar. Meskipun sekarang ini ya terimplementasikan dengan apa? Dengan ya kontestasi untuk memilih capres-capres, bahkan nanti untuk memilih legislatif ke depan. Oleh karena itu harus ada formulasi. Nah, formulasi saya itu adalah mengajukan semua itu ya bunga rampai konsep Indonesia ke depan. Seperti apa? Jadi sudah tidak ada lagi, ya kita harus duduk bersama ini. Duduk bersama seperti apa ini Indonesia ke depan ini. Karena Indonesia itu mayoritas Muslim, maka suatu hal yang wajar kalau Islam itu ada prioritas. Karena kan wajar ini, suatu hal yang biasa. Untuk apa? Untuk membangun Indonesia ke depan. Melalui apa? Ormas Islam tentunya. Ormas Islam itu juga harusnya diberikan satu ruang dinamika untuk melakukan komunikasi politik. Apalagi tahun sekarang ini butuh dukungan politik kepada siapapun untuk ya meraih kekuasaan. Nah, demikian. Terima kasih Cak Agus Kuswantono, terima kasih kepada Bang Ahmad Kusnudin. Tahun-tahun politik ke depan, dan ini tidak panjang hitungannya tetapi pendek, mestinya disadari sebagai sebuah tahun yang akan mampu merealisasikan kesadaran politik umat yang semakin besar, yang semakin tumbuh. Tentu kesadaran politik umat yang di atas basis
nilai-nilai Islam, di atas basis keyakinan Islam itu sendiri. Dan sesungguhnya kesadaran politik Islam itu akan menumbuh kembangkan satu solusi hadirnya sebuah solusi fundamental, yakni hadirnya perubahan menuju kepada rejim dan sistem Islam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ihdinas Shiratal Mustaqim, saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Semoga bulan Lebaran ini tetap menjaga semangat kita, kesadaran kita untuk terus berdiskusi, disepakati. Ihdinas Shiratal Mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.